Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat Damar rahimakumullah, di Ramadan kedua ini mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Oke Sobat Damar, di sini saya Lina Al-Hadi sebagai salah satu pengasuh pesantren tahfiz Al-Qur'an Darul Maghfirah. Kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, kadang kita bingung atau ragu-ragu apa hal ini batal atau tidak ya. Jadi puasa kita ragu-ragu. Nah, di sini saya mengambil referensi dari kitab Riyadul Badi'ah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Apa sajakah itu hal-hal yang tidak membatalkan puasa? Di situ ada 6 perkara hal yang tidak membatalkan puasa. Pertama apa? Teman-teman simak sampai akhir ya. Pertama apa? Pertama yaitu muntah. Ternyata muntah tidak membatalkan puasa. Kok bisa ya? Muntah tidak membatalkan puasa. Nah, ketika kita muntahnya itu dikeluarkan, semua isi dalam perutnya keluar dan tidak menyisakan apapun di dalam lidah dan tidak ditelan lagi ke perut, maka dipastikan itu tidak batal puasanya. Jika kita merasa kuat dan sehat, maka kita bisa meneruskan puasa. Kemudian apalagi? Kedua adalah pingsan. Pingsan itu tidak membatalkan puasa jika pingsannya itu di rentang waktu siang, misalnya jam 10 sampai jam 2 siang kita pingsan. Nah, itu bisa dilanjutkan lagi puasanya. Kenapa kok tidak batal puasa? Karena kita sudah niat sebelumnya gitu ya. Kita sudah niat sebelumnya, maka kita tidak batal puasanya. Ketiga yaitu tidur. Tidur tidak membatalkan puasa sepanjang siang. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena kita sudah niat pada awalnya, sama tadi seperti pingsan. Kemudian apa lagi? Kemudian yang keempat adalah menelan ludah atau dahak. Kadang kita suka ragu-ragu ya. Ini ada ludah terus kita keluarin, kemudian kita kering tenggorokannya. Nah, padahal menelan ludah dan dahak itu tidak membatalkan puasa menurut kitab Riyadul Badi'ah gitu. Karena apa? Karena ludah dan dahak itu berjalan di antara tenggorokan dan perut. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian yang keenam ada berkumur-kumur dan istinsyak. Apakah itu? Berkumur-kumur ketika kita wudhu berkumur-kumur, tapi misalnya di luar wudhu kita kumur-kumur gimana? Dengan niat untuk menyegarkan mulut. Nah, itu hukumnya makruh ya teman-teman. Nah, kita kumur-kumur dalam wudhu. Kemudian istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Nah, itu tidak membatalkan wudhu jika tidak berlebihan. Misalnya cukup hanya 3 kali saja. Kita kumur-kumur dan istinsyak sampai 10 kali, misalnya sampai 15 kali. Nah, itu tidak boleh. Itu hukumnya makruh. Nah, kemudian terakhir yang keenam adalah dibekam. Dibekam itu tidak membatalkan puasa. Tapi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah ketika dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan dibenci gitu. Jadi sesuatu yang dibenci. Nah, ada beberapa hal dalam puasa itu yang dibenci. Apa sajakah itu? Pertama tadi dibekam, kemudian 2 mengunyah makanan tanpa ditelan, gitu ya. Nah, itu tidak boleh kita mengunyah makanan, misalnya karet nih, tapi kan kita nggak telan misalnya. Nah, itu boleh, kita puasanya sah, tapi makruh dibenci. Kemudian apa? Yang ketiga mencicipi makanan secara berlebihan. Kita mencicipinya terus. Nah, itu makruh, tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Kalau mencicipi kan memang tidak ditelan ya. Kemudian apalagi? Kemudian hal-hal yang mengundang syahwat. Seperti apa? Misalnya kita melihat video tidak senonoh, video misalnya pornografi ya, mohon maaf. Nah, kita melihat misalnya tidak sengaja di video. Nah, itu tidak membatalkan puasa, tapi mengundang syahwat. Bagaimana? Tidak membatalkan puasa selagi kita tidak mengeluarkan sperma atau mani gitu. Kemudian kelima yang terakhir adalah perkataan yang tidak baik. Contohnya apa? Misalnya ketika kita puasa di siang hari kita gibah, membicarakan orang lain, atau namimah, mengadu-ngadu domba misalnya. Nah, itu tidak boleh. Kita berkata kasar, berkata yang menyakiti hati orang lain. Nah, itu tidak boleh ketika
berpuasa. Nah, itulah Sobat Damar, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tapi membuat kita ragu-ragu, apakah puasa aku batal atau tidak ya? Sudah dipastikan tidak batal, tapi ada hal-hal yang memang ketika dikerjakan makruh. Begitu Sobat Damar, mudah-mudahan bermanfaat ya di hari Ramadan kedua ini. Mudah-mudahan Ramadan kita terus terjaga sampai di hari ke-30. Semangat kita terus terjaga, oke? Sobat Damar, sekian dari kami. Ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa man asobaka min sayiatin faminafsi. Kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan dari diri pribadi saya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.